Nakama, selamat datang di channel Anime OP. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di Tanah Suci Merijoa, lebih tepatnya di ruang otoritas Gorosei. Yap, di momen ini kita bisa melihat para Gorosei yang sedang berdiskusi dengan beberapa petinggi angkatan laut, di mana kita juga bisa melihat Panglima Kong, Sengoku, Nenek Suru, Fleet Admiral Sakazuki Akainu, dan 3 admiral, yaitu Kizaru, Ryukugyu, serta Fujitora. Ya, rupanya alasan utama para Gorosei mengundang mereka karena para Gorosei ingin membahas tentang berbagai kekacauan yang terjadi di dunia One Piece, di mana salah satunya adalah tentang pergerakan dari keempat kaisar lautan atau Yonko. Di momen ini, Gorosei Jupiter menjelaskan bahwa saat ini, masing-masing Yonko telah melakukan pergerakan mereka untuk mendapatkan harta karun One Piece. Bahkan di momen ini juga, Gorosei Jupiter menegaskan hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pihak pemerintah dunia. Di sisi lain, Gorosei Mars kemudian menanggapi jika dirinya setuju dengan saran dari Gorosei Jupiter. Selain itu, Gorosei Mars juga menjelaskan bahwa kelompok bajak laut Tobi Jerami dan kelompok bajak laut Kurohige saat ini telah mendapatkan 3 salinan Rod Poneglyph, yang mana artinya mereka hanya kurang menemukan 1 Rod Poneglyph lagi untuk menemukan Pulau Locktail dan mendapatkan harta karun One Piece. Mendengar hal tersebut, Gorosei Nuzuro kemudian mengatakan jika pihak pemerintah dunia harus segera membentuk tim khusus untuk mengawasi pergerakan dari masing-masing Yonko. Gorosei Nuzuro juga menegaskan itu sebabnya para Gorosei harus segera berkoordinasi dengan pihak angkatan laut dan juga mengundang Panglima Kong untuk membentuk tim khusus dan strategi apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Sementara itu, Gorosei Warkuri kemudian mengingatkan kepada para Gorosei yang lainnya bahwa mereka tidak bisa fokus pada pergerakan dari keempat Yonko saja. Namun mereka juga harus mewaspadai pergerakan dari organisasi Revolutionary Army yang saat ini masih membuat masalah dengan pihak pemerintah dunia. Warkuri juga menegaskan, meskipun organisasi Revolutionary Army tidak menyerang pemerintah dunia secara terang-terangan, namun apa yang mereka lakukan saat ini, yaitu menghancurkan kapal-kapal pembawa logistik makanan, benar-benar membawa dampak yang sangat besar bagi pihak pemerintah dunia. Garling yang mendengar hal itu pun kemudian setuju dengan pendapat dari Gorosei Warkuri. Garling juga menjelaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Samrock untuk segera kembali ke Holy Land. Menurut Garling, pergerakan para Yonko dan permasalahan yang diakibatkan oleh organisasi Revolutionary Army harus segera mereka atasi dan tidak boleh ditunda-tunda. Itu sebabnya Garling kemudian menyarankan jika pergerakan dari para Yonko harus diawasi oleh pihak angkatan laut, sementara permasalahan yang disebabkan oleh organisasi Revolutionary Army akan ditangani oleh para kesatria suci. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari para Gorosei, menariknya para petinggi angkatan laut ini sepertinya telah mengetahui kabar kematian dari Gorosei Saturnus dan diangkatnya Garling Vigerland menjadi Gorosei yang baru. Ya, karena di momen ini kita tidak melihat para petinggi angkatan laut yang menyinggung tentang kematian dari Gorosei Saturnus ataupun diangkatnya Garling menjadi Gorosei yang baru. Namun yang jelas, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Gorosei Garling dengan sangat lantang lalu mengatakan bahwa angkatan laut telah mendapatkan tugas untuk mengawasi pergerakan dari masing-masing Yonko. Selain itu, Garling juga menjelaskan mereka akan dibantu oleh masing-masing Gorosei, sehingga setiap Gorosei akan membantu mereka dalam menjalankan misi ini. Bukan hanya itu saja, Garling lalu menjelaskan pembagian tugas mereka, di mana Sengoku dan Nenek Suru akan mengawasi pergerakan dari kelompok bajak laut Kurohige. Lalu Admiral Ryukugyu dan Admiral Fujitora akan mengawasi pergerakan dari organisasi Crossquill yang dipimpin oleh Sang Kaisar Lautan Bagi.
Sementara itu, Sakazuki Akainu dan Admiral Kizaru akan mengawasi pergerakan dari kelompok bajak laut rambut merah. Dan yang terakhir, Panglima Kong ditugaskan untuk mengawasi pergerakan dari kelompok bajak laut topi jerami. Namun menariknya, di momen ini, para Gorosei belum memberitahu Gorosei siapa sajakah yang akan mendampingi mereka. Mendengar hal tersebut, Akainu terlihat cukup kesal dengan misinya kali ini karena lagi-lagi dia harus berhadapan dengan Akagami no Seng. Nah, menariknya, tepat di momen ini juga kita pun bisa melihat sebuah flashback singkat ketika Seng berhasil mengalahkan ratusan prajurit angkatan laut yang dibawa oleh Akainu untuk menangkapnya. Yap, kejadian ini terjadi kurang lebih 21 tahun yang lalu. Namun sayangnya, dalam flashback ini kita tidak diperlihatkan pertarungan mereka berdua. Tetapi yang jelas, menurut Akainu, dirinya hampir kalah oleh Seng dalam pertarungan tersebut. Bahkan Akainu sampai mengakui jika kekuatan Hosoku Haki yang dimiliki oleh Seng benar-benar sangat gila. Sehingga hal inilah yang membuat Seng ketika itu berhasil meloloskan diri. Setelah itu, cerita lalu beralih dan membawa kita ke Pulau Elbaf, lebih tepatnya di dunia bawah Pulau Elbaf. Yap, di sini kita bisa melihat Luffy, Zoro, Nami, dan Rod yang sudah tiba di sana sambil membawa kunci untuk membebaskan Pangeran Loki. Menariknya, saat mereka tiba di tempat penjara Pangeran Loki, mereka semua tampak terkejut dengan bekas sisa pertarungan yang terjadi sebelumnya. Bahkan kita bisa melihat hewan-hewan buas yang menjadi teman dari Pangeran Loki pun sudah bergeletakan. Sementara itu di sisi lain, Pangeran Loki yang sebelumnya pingsan akibat diajar oleh pedang Cerberus milik Samrock, kali ini diperlihatkan mulai sadar kembali setelah Pangeran Loki mengetahui bahwa Luffy telah datang dan membawa kunci untuk membebaskannya. Nah, di momen ini, Luffy yang melihat keadaan dari Pangeran Loki yang penuh dengan luka pun kemudian mengatakan, "Siapa yang telah melakukan hal ini kepadamu?" Mendengar hal itu, Pangeran Loki pun kemudian mengatakan, "Bodoh, cepat lepaskan rantai ini terlebih dahulu. Luka ini membuatku tidak nyaman." Luffy pun kemudian mengatakan, "Hei Loki, aku telah menepati janjiku. Sebelum aku melepaskanmu, sebaiknya kau juga menepati janjimu." Sambil tersenyum, Pangeran Loki pun kemudian mengatakan, "Tentu saja." Nah, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat momen di mana Luffy membebaskan Pangeran Loki. Sementara itu, kita juga bisa melihat Rod yang membantu untuk melepaskan rantai yang mengikat Pangeran Loki. Setelah rantai Pangeran Loki dilepas, Luffy pun kemudian menagih janjinya kepada Loki untuk menceritakan semua yang dia ketahui tentang Seng dan apa yang sebenarnya terjadi kepada Loki, serta hewan-hewan buas tersebut. Di momen ini, Pangeran Loki pun lalu mengatakan ada dua orang dari pihak pemerintah dunia yang telah datang ke Pulau Elbaf. Mereka mengajakku untuk bergabung menjadi bagian dari Kesatria Suci, di mana itu adalah pasukan khusus milik pemerintah dunia. Bahkan mereka juga mengatakan, jika aku mau menjadi bagian dari Kesatria Suci, maka aku akan dijadikan seorang Tenryubito. Setelah itu, Pangeran Loki lalu mengatakan, "Luffy, apa kau tahu? Orang yang kau idolakan itu, dia memiliki saudara kembar, dan orang itu adalah dalam kekacauan ini." Dalam sebuah kolase, kita pun diperlihatkan ekspresi Luffy, Zoro, Nami, dan Rod yang sangat terkejut. Sementara itu, Pangeran Loki memperlihatkan senyum jahatnya. Namun sayangnya di chapter kali ini kita belum dijelaskan secara detail apa yang sebenarnya Pangeran Loki ketahui tentang Seng. Tetapi yang jelas, hal ini telah membuat sang Baka Sencho marah atas tindakan yang dilakukan oleh saudara kembar Seng. Ya, awalnya Luffy tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pangeran Loki karena menurutnya Seng memang tidak pernah menceritakan tentang saudara kembarnya. Namun jika Seng memiliki saudara kembar, pasti dia adalah orang yang baik. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Skopper Gaban yang berlari di tengah hutan, di mana Skopper Gaban mengatakan aura aneh itu telah muncul lagi.
Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1141. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.